lebat. Kemudian Pupuhu, komunitas napak tilas peninggalan budaya. Kemudian yang ketiga, Ketua Riksa Sunda Institut. Kemudian yang keempat, anggota tim ahli cagar budaya Kabupaten Bogor. Kemudian karya tulis beliau yang pertama, inventaris dan dokumentasi BCB Kabupaten Bogor tahun 2012. Dan yang kedua, berbagai artikel tentang sejarah budaya di media massa baik online ataupun cetak. Baik, hadirin yang saya hormati, untuk selanjutnya mari kita simak pemaparan materi beliau mengenai sejarah Kabupaten Bogor. Namun sebelumnya mari kita awali sesi perkuliahan yang ketiga ini dengan bersama-sama membaca hamdalah, membaca suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dan kelancaran. Bibarakatil Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk selanjutnya mari kita simak pemaparan materi dari beliau. Waktu dan tempat kami persilahkan. Aya nu teu katingali nya di kieu nya. Siga nabi bade ngadeg wae gitu. Punten. Sedikit klarifikasi ya. Biasanya kan yang pemateri di sini kiai, ustadz gitu ya. Kalau saya kebetulan bukan ustadz. Lihat aja dari apa namanya, pengalaman organisasi. Kata orang sih saya sejarawan, tapi sebenarnya saya lebih suka disebut sebagai pencinta sejarah, karena saya juga tidak memiliki background pendidikan di ilmu sejarah. Jadi untuk sesi kali ini kita sharing saja barangkali ya. Jadi tidak usah apa namanya terlalu serius juga. Kita coba mungkin juga ada masukan nanti dari para peserta semua. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyajirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Mungkin yang pertama barangkali ya, karena ini tentang sejarah, materi yang diminta itu adalah tentang sejarah. Ya mungkin dari teman-teman peserta juga mungkin sudah ada persepsi tersendiri lah tentang sejarah. Untuk memulai materi kita coba persamakan dulu persepsi kita tentang sejarah. Karena saya berbicara di depan para pemimpin masa depan, para ustadz masa depan, para kiai masa depan. Jadi mungkin kita sifatnya interaktif saja barangkali. Ya untuk memulai, saya ingin ada volunteer, ada sukarelawan. Apa sih yang dimaksud dengan sejarah? Atau sejarah itu ilmu yang mempelajari apa? Barangkali satu atau dua volunteer, satu cewek, satu cowok, satu ahwat, satu ikhwan, mangga. Soalnya saya baru turun dari motor, jadi terus terang masih kepanasan, masih kehausan. Gitu. Ada? Ini gampang kok.
Jadi sejarah adalah ilmu yang mempelajari apa gitu. Jangan dilihat dari asal katanya ya, malah justru saya harus belajar kalau dari asal katanya gitu. Karena itu kan dari bahasa Arab ya. Nah, ada barangkali yang ahwatnya? Siap, 2 tuh. Langsung saja yang belakang dulu asalnya. 100 plus. Ada lagi? Tadi yang nyebut mantan mana ya? Itu sudah mendekati loh. Oke, baiklah. Sebenarnya betul sekali ya, ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian pada masa lalu. Cuma barangkali di sini ya karena kita tadi ingin menyamakan persepsi, maka haruslah dilandasi oleh sumber-sumber tertulis. Jadi ada kaitan antara ilmu sejarah dengan sumber tertulis. Nah, sengaja saya menekankan di sini untuk merekonstruksi sejarah itu kita harus bersandar kepada sumber-sumber tertulis. Itu barangkali. Jadi kalau misalnya salah satu dari Anda pernah mendapat cerita misalnya dari kakek tentang suatu peristiwa, nah itu masuknya adalah sumber lisan gitu. Nah kalau dalam ilmu sejarah itu masuknya ke sumber yang tersier. Enggak lanjut ya? Di mana? Oh situ. Nah ini salah ya? Situ. Wah nggak nyambung. Nu di dia mah ditanya sih kan. Ya, yang itu. Jadi sejarah itu haruslah bersumber kepada sumber sejarah. Nah ternyata sumber sejarah itu dibagi-bagi lagi. Ada yang masuk sumber sejarah primer, ada yang sekunder, ada yang tersier, malah ada yang berupa data pendukung lainnya. Lalu pertanyaannya adalah, apa itu sumber sejarah primer? Nah, sumber sejarah primer adalah sumber sejarah tertulis yang ditulis ketika peristiwanya berlangsung, ketika kejadiannya berlangsung, atau ditulis tidak lama setelah kejadiannya berlangsung. Nah, sebagai contoh misalnya, ketika kita ingin mengetahui sejarah kerajaan Sunda Pajajaran, nah kita kan sering ya mendengar kerajaan Pajajaran gitu. Nah itu haruslah kita bersumber kepada sumber primernya. Apa itu sumber primernya? Ternyata sumber primernya adalah berupa prasasti. Prasasti batu tulis yang ada di Kota Bogor itu salah satu sumber primernya. Karena di situ memuat pernyataan bahwa batu bertulis tersebut ditulis pada masa kerajaan Sunda Pajajaran. Lalu selain sumber sejarah primer, ada juga sumber sejarah sekunder. Nah, sumber sejarah sekunder ini kira-kira setelah peristiwa berlangsung, peristiwanya itu dituliskan kemudian, mungkin bisa ada jangka waktu 100 tahun kemudian, bisa lebih dari itu, bisa 200 tahun kemudian. Jadi ada jeda setelah peristiwa berlangsung, lalu baru peristiwanya dituliskan. Tetapi
ada jeda atau ada apa namanya ya, beda dengan sumber primer yang langsung dituliskan, tetapi kalau yang sekunder itu bisa 100 tahun, bisa 200 tahun baru dituliskan. Nah, kembali contoh dari Kerajaan Pajajaran itu banyak sumber sekundernya, misalnya berupa wawacan, cerita wawacan. Itu biasanya ditulisnya, kalau misalnya Kerajaan Pajajaran itu hidupnya abad ke-15, maka wawacan itu sekitar abad 17, abad 18, bahkan abad 19 gitu, baru ada gitu. Menceritakan juga tentang Pajajaran gitu. Dan itu masuknya adalah ke sumber sekunder. Lalu bagaimana dengan sumber tersier? Tersier lebih jauh lagi. Mungkin bisa 400 tahun setelahnya, 500 tahun, termasuk juga sumber-sumber lisan tadi gitu. Nah, ini mungkin saya bisa kasih ilustrasi ya. Ini juga saya mengambil dari apa yang dikemukakan oleh Bapak Saleh Dana Sasmita. Bapak Saleh Dana Sasmita ini adalah sejarawan yang di Bogor yang menyusun buku sejarah Bogor. Nah, Pak Saleh ini pernah memberikan ilustrasi bahwa sumber sejarah primer itu kalau diilustrasikan seperti hadis yang sahih gitu. Sementara yang sekunder itu seperti hadis yang doif. Sementara yang tersier itu mungkin tidak doif-doif acan gitu. Mungkin juga maudhu gitu ya. Seperti itu. Jadi walaupun memang penelusuran hadis itu jauh jauh lebih susah ya, lebih secara keilmuan hadis itu jauh lebih tinggi daripada apa yang saya sampaikan tadi gitu, dengan sumber sejarah primer tadi gitu. Metodologinya jelas-jelas sangat-sangat akurat hadis gitu ya. Walaupun itu cuma ilustrasi saja. Mangga terus. Nah, sering ada pertanyaan. Kita terus aja. Ya terserah saya mah terserah. Oke, mari kita lanjutkan kembali. Nah, ini pertanyaan yang sering dilontarkan gitu ya. Sebenarnya sejak kapan sih wilayah Bogor dihuni manusia? Ini pertanyaan sebenarnya gampang melontarkannya, jawabannya yang susah gitu. Nah, kita coba apa itu zaman prasejarah gitu ya. Kalau tadi kita menyebutkan bahwa sejarah itu adalah selalu berkaitan dengan sumber tertulis gitu. Ternyata ada masa di mana kita belum menemukan tulisan gitu, belum adanya ditemukannya huruf, belum ditemukannya literasi gitu. Nah, ketika zaman itulah makanya disebut zaman prasejarah gitu. Atau kalau sekarang sih disebutnya praaksara gitu. Ini lebih mudah sebenarnya memahaminya apabila disebutkan zaman praaksara gitu. Nah, wilayah Bogor juga diyakini telah dihuni semenjak zaman prasejarah. Nah, bukti yang paling otentik adalah adanya
situs Pasir Angin di Kecamatan Cibung Bulang. Kenapa di sana? Lanjut aja, Pak. Nah, ini situs Pasir Angin ya. Benda yang ada di sana itu cuma ada seonggok batu. Dalam ilmu arkeologi itu disebut batu monolit. Satu ya yang di sebelah kiri atas. Nah, itu monolit, mono itu satu, lit itu batu gitu. Bahasa Sunda mah batu tunggal. Tapi para arkeolog tahu kalau itu adalah satu buah batu yang bukan sembarang batu gitu. Jadi batu itu dilihat dari tempatnya ada di puncak bukit, lalu di mana bukit tersebut juga dikelilingi oleh adanya aliran air. Itu dari sisi arkeologi itu sudah menarik gitu. Itu biasanya adalah tempat-tempat pemujaan zaman dahulu gitu. Nah, untuk membuktikannya mereka akhirnya melakukan penelitian, melakukan ekskavasi, melakukan penggalian ya di gambar kedua. Nah, dari penggalian itulah ketemu yang namanya artefak, peninggalan masa lalu gitu. Ada yang berbentuk dari perunggu, ada yang dari gerabah, ada juga yang dari kaca, bahkan ketemu juga sebuah topeng emas gitu di sana. Karena saking banyaknya artefak yang ditemukan, maka akhirnya di sana dibuatlah sebuah museum situs gitu. Maka kita kenal sekarang adanya Museum Pasir Angin di sana. Nah, tidak sampai di situ. Di sana juga ditemukan ada jejak karbon, arang, bekas pembakaran di dalam galian tanah itu. Nah, dari arang tersebutlah dites dengan menggunakan metode carbon dating. Nah, dari sana ketemu bahwa situs Pasir Angin ini setidaknya sudah dipergunakan sebagai sarana pemujaan itu dari 3.000 tahun yang lalu. Paling tua tuh ya, 3.000 tahun yang lalu. Sementara yang paling muda itu sekitar abad ke-10 Masehi. Jadi situs Pasir Angin sendiri itu dilakukan sebagai tempat pemujaan itu dalam rentang waktu 2000 tahun. Kira-kira 2 milenial gitu, 2 milenium. Suatu jangka waktu yang lama begitu. Makanya tidak aneh karena artefak yang ditemukan juga lumayan banyak. Itu dari satu tempat saja. Mangga lanjut. Nah, ini saya cuma ingin memperlihatkan bentuk-bentuk peninggalan masa lalu. Yang berdiri itu dinamakan menhir. Menhir itu artinya adalah batu berdiri, batu tangtung lah kalau bahasa Sunda. Dan juga ada batu congklak atau batu dakon yang bolong-bolong. Nah, kalau menhir itu biasanya jadi arena pemujaan juga sama. Kalau batu congklak itu biasanya untuk menyimpan rampe gitu ya. Ya semacam bunga-bunga begitu. Lanjut aja. Nah, ini kalau ini ada Arca Domas Pasir Muncang. Ini sengaja saya sampaikan di sini. Sebenarnya yang disebut Arca Domas itu memang yang di Pasir Muncang yang ada di Gadog sana gitu, Kecamatan Gadog sekarang maksudnya. Kalau sekarang mungkin masuknya Kampung Lija, saya lupa nama desanya. Kalau tidak salah desanya Sukaresmi gitu. Di sana juga ada Jalan Arca Domas gitu. Cuma sekitar tahun 70 80 arca-arca ini habis semua. Ya dengan berbagai karena memang di sana kan dibuka perkebunan, lalu juga batu-batu banyak sih. Nah, itu batu-batunya itu sebenarnya adalah struktur punden berundak kalau dalam ilmu arkeologi gitu. Ya karena mencari batu susah yang ada aja gitu. Batunya dibikin untuk landasan jalan. Ada juga yang dibuang, ada juga yang dibawa gitu.
dengan macam-macam keperluan gitu. Sampai akhirnya saya bareng teman-teman tuh mencari gitu. Masa sih dari, kalau tidak salah Arca itu ada 88 tahun 1883 dilaporkan oleh Belanda. Sementara saya baru tergerak lagi lah untuk untuk menyusuri jejak-jejak peninggalan di kita di Bogor ini sekitar tahun 2003, 2005, 2006 saya ke sana gitu. Akhirnya sekitar tahun 2006 itu menemukan 5 di daerah Pasir Muncang juga gitu. Ada di bawah pos ronda tergeletak begitu saja gitu. Dan akhirnya sekarang dikumpulkan yang di kanan bawah itu. Orang yang membawanya ke sana sekarang jadi juru pelihara gitu. Dapat gaji dari Pemda gitu. Mungkin gajinya juga sekitar lumayan, sekitar 1 jutaan gitu sebagai juru pelihara situs gitu. Mangga ya, ini situs Cibalai. Situs Cibalai ini adalah punden berundak juga. Nah, ini mungkin salah satu yang terbesar di Kabupaten Bogor. Kalau di Cianjur ada Gunung Padang, kita juga sebenarnya tidak kalah. Cibalai ini luasannya lumayan ya, sekitar 1 hektar juga. Terus juga dikelilingi oleh berbagai situs lainnya gitu. Kawasannya sih mungkin sekitar ratusan hektar gitu. Nah mungkin nanti hari Minggu barangkali atau hari Sabtu saya tidak tahu, mungkin kita akan jalan-jalan ke sana gitu. Ya kalau kita belajar di sini kan bosen ya, tapi kalau di sana kita bisa sambil selfie lah setidaknya gitu. Nah ini situs Batu Tumpang, adanya di Galuga di Cibungbulan juga. Kalau ini kemungkinan besar adalah situs tempat kuburan zaman Neolitik gitu, zaman batu muda. Ini juga sudah ribuan tahun juga begitu. Tapi sekarang tempatnya dikuasai oleh Kopassus, jadi masuk ke sini agak-agak susah gitu ya. Mangga lanjut. Nah ini ingin saya tekankan lagi di sini bahwa kalau masa prasejarah itu semua batunya adalah polos gitu ya. Ketika masuk masa sejarah, batunya itu sudah ditulisi. Gitu. Nah masuklah kita ke era literasi gitu. Dan orang Bogor harusnya bangga gitu. Kenapa? Karena ternyata era awal sejarah itu adanya di Bogor. Gitu. Era awal sejarah bangsa Indonesia ini adanya di Bogor, yaitu dengan ditemukannya prasasti batu tulis gitu. Batu tulis Ciaruten. Itulah awal mula Indonesia memasuki era sejarah, era literasi, era baca tulis gitu. Oke, kita lanjut saja. Nah ini tentang peninggalan, ada yang disebut dengan zaman klasik gitu ya. Kalau misalnya ada menyebut zaman klasik berarti itu zaman hidup Buddha. Nah zaman hidup Buddha, kebetulan di Bogor juga banyak sekali peninggalannya. Di antaranya adalah peninggalan kerajaan Tarumanegara. Saya pikir sudah ini ya, sudah sangat mengenal lah gitu. Kalau terutama orang Bogor gitu ya. Di antaranya adalah prasasti Ciaruten, langsung prasasti Tapak Gajah, lalu Muara Cianten. Ada yang tahu ini? Orang Cibungbulang tahu ya? Yang di pinggir Sungai Cisadane atau Sungai Cianten. Lalu prasasti Jambu. Nah ini yang agak susah nih, prasasti Pasir Awi. Di manakah Gerangan? Ada yang orang dari Sukamakmur, Jonggol? Pernah ke sana kan? Oh, selalu lah. Nah ini juga masih dari era Tarumanegara juga. Lanjut. Nah ini kalau dari kerajaan Sunda ya. Penamaan yang benar itu kerajaan Sunda ya. Tapi masyarakat biasanya menyebut kerajaan Pajajaran gitu. Kita nggak usah dikacaukan, bisa kerajaan Sunda, bisa Pajajaran gitu. Kadang-kadang juga era Pajajaran itu dimulai dari Sri Baduga gitu. Tetapi semuanya sama bermuara ke kerajaan Sunda gitu. Orang luar menyebutnya ya kerajaan Sunda gitu. Walaupun kita di sini secara tradisional kadang-kadang juga menyebut Pajajaran.
Sama juga dengan literatur Jawa juga menyebutnya juga Pajajaran gitu. Tapi tidak usah dikacaukan, itu semuanya sama, beribu kota juga di Pakuan gitu ya. Nah ini ada beberapa prasasti atau peninggalan dari kerajaan Sunda. Ini prasasti Juru Pangambat ini sudah hilang ya, mungkin hilangnya tahun 50-an, kita cuma punya fotonya saja gitu. Padahal itu penting sekali karena prasasti Juru Pangambat ini yang pertama menyebutkan kata Sunda gitu. Nah Sunda itu kapan lahirnya? Nah ini dari prasasti Juru Pangambat gitu. Kurang lebih kalau dimasehikan mungkin 953 Masehi tahunnya itu, jadi sekitar abad ke-10. Dan itu Sunda baru ada abad ke-10, sementara sebelumnya adalah era Taruma gitu, Tarumanegara. Lalu juga ada prasasti Batu Tulis Bogor yang ada di Kota Bogor ya. Nah, juga banyak lengkapi dengan naskah-naskah Sunda kuno. Nah, naskah Sunda kuno ini biasanya ditulis dari daun lontar atau daun gebang, daun nipah gitu ya. Kadang-kadang juga ada yang dari bilah bambu, ada yang dari daun bambu juga gitu. Nah, ternyata di Jasinga itu pernah ada skriptorium ya. Jadi suatu tempat yang menyimpan naskah-naskah kuno gitu, yaitu di Koleang. Ada dari Jasinga? Mana dari Jasinga? Pernah tahu? Koleang tahu, tapi di sana ada ini. Nah. Memang ini nggak terkenal gitu ya. Tapi sebenarnya itu penting juga gitu karena memang sekarang naskahnya sendiri sudah dibawa ke Perpunas ya, Perpustakaan Nasional. Ada beberapa naskah yang dibawa ke sana, itu juga dibawanya zaman Belanda gitu ya, bukan baru-baru ini gitu. Karena memang untuk mengamankan gitu. Kalau disimpan di penduduk, kemungkinan besar akan hancur gitu. Tanpa didokumentasi, tanpa dialih aksarakan gitu. Jadi memang kalau di Perpunas itu memang kan penyimpanannya juga bagus, pakai pendingin dan lain-lain. Mangga lanjut. Lanjut aja terus. Nah ini tentang naskah Bunjanga Manik. Ada yang pernah dengar? Nah ini naskah juga unik ya, karena ditulis oleh pembesar kerajaan Sunda di Pakuan, di Bogor. Dia melakukan perjalanan dari Bogor kemudian sampai ke Jawa, balik sampai Pemalang, balik lagi ke Bogor, lalu kedua kalinya sampai ke Bali gitu. Tapi tidak sampai lagi ke Bogor, dia di Gunung Patuha, menghabiskan waktunya di sana sampai meninggal gitu. Sepanjang perjalanan dia melakukan penulisan gitu. Sampai di mana dia tulis, ada apa di sana. Dan itu ternyata sampai sekarang nama-nama tempat yang ditulis oleh dia itu masih kurang lebih mungkin 75% akurat gitu. Tapi naskah ini ternyata jatuhnya adalah ke seorang admiral kerajaan Inggris tahun mungkin sekitar abad ke-17, dibawa oleh dia ke Inggris dan sekarang ada di Oxford. Nah ini yang tadi saya bilang naskah Kabugitan Koleang, ada beberapa naskah di sana. Nah ini tentang arca Gunung Cibodas. Ada yang tahu Gunung Cibodas di mana? Salah? Di mana? Salah juga. Nah, Gunung Cibodas ini dulu namanya juga bisa disebut Pasir Sinala. Ada waktu orang Belanda berkuasa sih namanya Vogelberg. Sekarang biasanya sebutnya Gunung Kapur gitu. Nah, Ciampea tuh.
Itu sebenarnya nama generiknya itu Gunung Cibodas. Gitu. Gunung Cibodas. Gitu. Kalau seusia saya tahu lah Gunung Cibodas, tapi kalau misalnya yang lebih muda biasanya mereka sudah Parimun Obor lah. Gitu. Nah dulu di Gunung Cibodas ini banyak ditemukan arca-arca, dan arca ini adalah dari era kerajaan Pajajaran, kerajaan Sunda gitu, abad 15 atau 16. Gitu. Dulu banyak, itu tahun 1883 ya, 1863 sorry, masih berbentuk gitu, tapi yang sekarang sudah sama sekali tidak berbentuk gitu. Ini disimpan di Museum Pasir Angin. Gitu. Oke lanjut. Nah ini tentang setelah era kerajaan selesai, lalu masuklah Islam ke wilayah Bogor. Nah ini Bogor itu sebenarnya agak di pedalaman gitu, jadi bersentuhan dengan Islam itu agak-agak belakangan gitu dibanding yang pesisir gitu. Ya kita tahu Cirebon lebih dulu, lalu juga Banten, lalu Batavia, Jakarta ya, baru masuk ke dalam gitu. Cuma lanjut saja. Nah ini saya coba mencari gitu, kira-kira sebenarnya sebelum kerajaan Pajajaran, kerajaan Sunda itu hilang, apakah ada jejak-jejak Islam era kerajaan Sunda gitu. Dan sampai sekarang saya sama sekali belum menemukan itu gitu. Belum menemukan adanya jejak Islam di kerajaan Sunda, walaupun dari sumber-sumber sekunder misalnya itu banyak gitu. Tetapi bukti primernya sama sekali tidak ada. Lalu bukti misalnya berupa artefak atau apapun itu juga sama, tidak ditemukan juga gitu. Jadi setidaknya saya berkesimpulan bahwa sampai saat ini tidak ditemukan jejak Islam dari masa Pakuan Pajajaran. Lalu kapan Islam masuk ke wilayah Bogor? Nah ini juga pertanyaan menarik. Ya sejauh yang bisa ditelusuri dari sumber-sumber primer, Bogor bersentuhan dengan Islam itu melalui Letnan Tanujiwa. Beliau adalah orang Sumedang yang ikut ekspedisi VOC waktu tahun 1687. Setelah beliau selesai ekspedisi, beliau tertarik untuk tinggal di Bogor, tinggal di Kampung Baru waktu itu sebutnya, mungkin sekitar tahun 1690. Nah, sebelum itu juga sebenarnya di daerah utara sekitar Citerep, Cikeas, itu sebenarnya juga sudah bersentuhan dengan Islam, yaitu lewat Pangeran Arya Purbaya, putra dari Pangeran Tirtayasa ya, Raja Banten. Cuma masalahnya Pangeran Arya Purbawa ini tidak tinggal di satu tempat begitu, karena beliau adalah sedang melakukan perlawanan terhadap Belanda gitu. Jadi semacam melakukan perang gerilya gitu. Bahkan ditangkapnya pun disebutkan bahwa beliau ditangkap itu di daerah Gunung Gede gitu. Tetapi adiknya yaitu Pangeran Sake itu tinggal di Citerep. Nah mana nih orang Citerep? Nah tentu Pangeran Sake ini setelah saya telusuri ternyata tidak hanya Citerep, Cikeas, Cipamingkis, Cibarusah, terus ke arah Sukamakmur, Jonggol dan lain-lain. Ternyata ke barat juga sama. Penetrasinya tuh kuat sekali gitu. Di daerah saya Cibungbulang yang namanya patilasan Eyang Sake itu banyak gitu. Bahkan kalau misalnya ada tawasulan itu selalu Eyang Sake juga dihadiahi gitu. Nah, cuma sekarang yang agak kesulitan ini mencari riwayat Eyang Sake yang lebih valid gitu. Selama ini masih banyak versi lah gitu.
Tentang lahirnya juga mungkin ada beberapa versi juga, ada yang menyebutkan 1695, ada yang 1682, ada yang 1675 gitu. Yang pasti Eyang Sake itu masih kecil ketika Pangeran Tirtayasa ditangkap Belanda. Jadi tidak mungkin Pangeran Sake ikut memberontak terhadap VOC gitu. Ada satu fakta menarik tentang Pangeran Sake ini, menurut sejarawan, benar nih, ini mas sejarawan dari UI ya, Ibu Mona Lohanda, Pangeran Sake itu adalah tuan tanah pertama pribumi gitu. Jadi sebelum ada tuan tanah orang Belanda, Pangeran Sake sudah jadi tuan tanah dulu gitu. Nah, akhirnya saya berkesimpulan bahwa Pangeran Sake itu di Citerep dan sekitarnya itu kira-kira waktu berkuasanya itu sekitar 1705 sampai 1740. Haruslah waktunya itu lama gitu, karena dikenal sangat luas di daerah Bogor ini gitu. Cuma sayang saya belum bisa akses untuk melihat dari dekat bentuk nisan Pangeran Sake gitu. Padahal Pangeran Sake itu bisa jadi adalah peninggalan yang paling pertama di Bogor dalam era Islam gitu. Mungkin yang dari Citerep bisa barangkali membantu kami gitu untuk bisa mengidentifikasi setidaknya bentuk nisannya seperti apa. Apakah di sana ada tulisan atau tidak gitu, ada prasastinya atau tidak gitu. Bentuknya seperti apa, mungkin kita bisa bandingkan dengan nisan-nisan yang ada di Banten Lama begitu. Karena terus terang saya belum pernah ke sana, terus juga kalau lihat orang yang ke sana juga sepertinya nisannya selalu tertutupi oleh kain putih gitu. Nah itu mungkin barangkali kalau ada misalnya ke keluarga barangkali mungkin bisa dibuka untuk keperluan penelitian barangkali. Karena ya menurut saya Pangeran Sake ini adalah walinya orang Bogor gitu.